Pesona Ustadz Tampan, Bab 60, Restu dari Umi Aisyah. 3 hari berlalu, Hito dan Amar pulang ke Jogja. Mereka berdua diantar oleh Sierra ke bandara. Dek, salam untuk Umi ya. Pikirkan baik-baik untuk rencana pindah ke sini dulu selama kamu kuliah di Jakarta. Biar Umi gak sendirian. Deket sama anak-anaknya. Kamu coba bujuk Umi, Dek. Ucap Sierra dengan nada cerewetnya. Mereka sudah di bandara, tinggal menunggu pesawatnya saja. Susah nak, Umi kamu sudah mendarah daging sama Jogja. Mungkin tidak mau jauh-jauh juga sama Abah Yai dan Uti kamu. Kan mereka sudah pada tua. Kasihan Aksa juga, dia yang sehari-hari mengurus keduanya. Sierra nyengir. Iya juga sih, apa kita saja yang pindah ke Jogja mas? Kamu bisa gak kuliah di sana mas? Sayang juga rumah kamu yang di Jogja itu kosong. Kan lumayan jual rumah di sini. Gak usah beli rumah lagi. Kalau pindah ke Jogja, sambut Sierra memberikan saran. Tidak bisa. Kemarin sudah diurusi pendaftaran kuliahnya. Sayang uang yang sudah masuk laginya. Jawab Rizal menanggapi permintaan istrinya. Sementara Hito, Sierra dan Rizal masih mengobrol. Amar terlihat tidak tenang. Bayangan Zia yang akan menerima lamaran orang lain terus ada di kepalanya. Dek, kamu diam saja dari tadi. Masih mikirin Zia ya? Seru Sierra mengagetkan Amar. Sedikit mbak. Apa masih ada harapan untukku? Ya Allah dek, lamaran saja belum. Kamu udah segitunya khawatir. Nanti tunggu 3 hari lagi. Kamu tanya lagi sama Zia, dia terima lamaran itu atau tidak. Kalau udah diterima, ya sudah kamu jangan maksa. Jawab Sierra memberikan nasihat untuk adiknya. Hito melihat putranya yang terlihat galau. Kamu ini cowok Mar. Udah jangan takut patah hati karena hal itu. Nanti papa ajarin bagaimana triknya mendapatkan seorang yang kamu sukai. Wanita itu pandai menyembunyikan hati dan perasaannya. Dia tidak akan membiarkan orang lain tahu jika dia menyukai orang lain. Tapi percayalah untuk urusan menikah, dia akan mengikuti kata hatinya. Karena menikah bukan untuk 1-2 hari saja, tapi untuk selamanya sampai tua. Amar menganggukkan kepala pelan, dia berusaha meyakinkan dirinya, kalau semua akan baik-baik saja. Pesawat yang akan mereka tumpangi sebentar lagi akan berangkat. Sierra memeluk adiknya dengan penuh kasih sayang. Mereka berpamitan. Dek, jangan lupa kalau Zia tidak menerima lamaran pria itu. Minggu depan kamu balik lagi ke Jakarta. Tunjukkan kejantanan kamu. Tapi sekarang robohkan dulu dinding besar di rumah. Minta izin dulu sama Umi sana. Kamu kan anak kecilnya Umi, yang tidak bisa jauh darinya. Hehehe, Sierra menepuk pundak adiknya. Amar hanya meresponnya dengan tersenyum kecut. Hati-hati di jalan Pak, seru Sierra kepada Hito. Kamu juga nak, ingat jangan pernah mau disakiti oleh suami. Kalau suami kamu kurang ajar dan nyakitin kamu, jangan sungkan-sungkan untuk bilang sama keluarga. Kamu punya kami yang akan terus mendukung kamu nak. Rizal menelan salivanya. Seolah dia selama ini sangat jahat sekali kepada Sierra. Sepertinya papa belum terlalu percaya sama aku ya. Tatapan matanya masih terlihat kurang suka sama aku sayang, ungkap Rizal saat Hito dan Amar sudah pergi meninggalkan dirinya. Papa hanya terlalu menyayangi aku. Dia ayah sambung tapi serasa ayah kandung mas. Tidak pernah membedakan antara aku dan Amar. Jarang kan yang seperti itu. Kamu beruntung, tidak sepertiku. Ibuku saja yang sudah melahirkan aku saja tidak pernah peduli dengan anaknya. Cicit Rizal berkata dengan suara yang sangat pelan. Sierra samar mendengar ucapan dari suaminya. Ingin bertanya tapi dia ragu-ragu, karena Rizal belum mau terbuka tentang ibunya. Kita mau kemana mas? Ini bukan arah pulang. Tanya Sierra heran. Kita bulan madu sederhana sayang. Aku lihat tadi pagi kamu sudah salat subuh kayaknya.
ucap Rizal sambil mengedipkan satu matanya. Sierra tahu apa yang dipikirkan oleh suaminya. Bulan madu, tanpa persiapan, dan tanpa membawa apa-apa, terus nanti kita di sana tidak ganti baju gitu Mas. Lihat saja ke belakang, semua sudah aku persiapkan. Baju-baju kamu sudah aku masukkan koper, dan semua keperluan kita selama tidak di rumah juga sudah aku bawa semua. Kamu tinggal mengikuti apa yang aku katakan saja. Sierra langsung mendongak melihat ke belakang, dan benar saja isi mobil itu sudah penuh. Gadis itu hanya menggigit bibir, siap-siap suaminya tidak akan melepaskannya beberapa hari ke belakang itu. Mas, niat banget kamu ya. Ya memang sudah aku rencanakan, bukan sesuatu yang dadakan seperti yang kamu bayangkan. Aku ingin menikmati banyak waktu berdua sama kamu. Siapa tahu perut kamu bisa cepat membesar ada isinya. Hehehe, Sierra langsung tertawa sendiri. Dia pasrah kemana Rizal akan membawanya. Singkat cerita, Ammar sampai di rumahnya, dia disambut peluk cium dari Aisyah ketika ia sampai ke rumah. Baru ditinggalkan 3 hari saja, Umi sudah kehilangan kamu nak, ucap Aisyah kepada Ammar. Yang dipeluk dan dikangenin cuman anaknya. Ini yang tua gak dipeluk juga Mi. Sama kangennya loh, malah lebih, sindir Hito kepada Aisyah. Wanita paruh baya itu langsung menoleh kepada Hito. Lalu dia memeluk suaminya juga. Sierra baik-baik saja kan Mas di sana? Umi rindu sebenarnya sama Mbak Sierra. Tenang, dia wanita tangguh seperti kamu Mi. Alhamdulillah pernikahannya sudah nampak terlihat bahagia. Tidak ada lagi kepura-puraan pada hubungan mereka, seperti yang kulihat awal-awal mereka menikah. Rizal sepertinya sudah mencintai Sierra dengan tulus. Alhamdulillah Umi lega mendengarnya. Walaupun mereka jauh, kalau tahu baik-baik saja Umi tenang di sini. Tapi ya itu Mi, sekarang ada yang uring-uringan terus tuh satu. Hito melihat ke arah Ammar. Aisyah juga melihat wajah putranya. Ada apa nak? Kampusnya tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Tanya Aisyah kepada Ammar. Pria itu menarik nafas panjang, bingung harus berkata apa untuk meminta izin pada Aisyah. Ketiganya sudah duduk santai, sambil beristirahat di ruang tamu. Aisyah jadi penasaran dengan apa yang terjadi pada Ammar putranya. Nak ada apa? Tanya Aisyah kembali. Hito diam saja, dia ingin Ammar sendiri yang mengatakannya pada Aisyah. Itu Mi, Ammar ragu-ragu untuk bicara. Dia sangat takut Aisyah langsung menentangkannya karena usia dia yang masih muda. Itu apa? Yang jelas kalau bicara, biar Umi paham apa yang kamu inginkan Mar. Aisyah mendesak putranya yang masih ragu-ragu untuk bicara. Ammar mau melamar putri dari Ustadz Isami, Masyal Fazia Hafa. Dengan suara bergetar Ammar mengatakan itu kepada Aisyah. Wanita parubaya itu menatap putranya dengan sangat serius. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba putranya meminta melamar seorang gadis, sungguh membuat Aisyah kaget. Kamu serius dengan apa yang kau katakan itu Ammar? Tanya Aisyah dengan suara beratnya. Ammar tidak berani menatap wajah uminya. Dia masih menunduk ke bawah. Wajah Aisyah nampak tegang. Mendengar putranya tiba-tiba berbicara ingin menikah. Aisyah langsung panik, menatap serius wajah Ammar. Nak, kamu tidak sedang bercanda bukan? Menikah? Di usia kamu sekarang? Tanya Aisyah kembali. Ammar langsung nyengir. Dia tidak ingin pembicaraan dengan uminya terasa tegang. Malah senyum-senyum begitu lagi. Mas ada apa? Bisa-bisanya pulang dari Jakarta putramu langsung minta nikah. Kini wajah Aisyah menatap ke arah Hito. Pria itu langsung ikut mengerutkan keningnya, kemudian menatap ke arah putranya. Umi, Papa tidak tahu. Ini murni permintaan dan keinginan Ammar. Hehehe, jawab Ammar dengan polosnya. Kamu tahu arti pernikahan? Tanya Aisyah pelan.
Ammar langsung menganggukkan kepalanya. Tahu Umi, menyatukan dua manusia yang berlawanan jenis dalam ikatan yang halal, jawab Ammar dengan apa yang dia pikirkan. Bukan begitu maksudnya Ammar. Menikah itu tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda jenis. Namun ada hakikat dalam pernikahan yang harus kamu jalankan, tidak semudah yang kamu bayangkan, dan tidak segampang pikiran kamu sekarang. Ketika kamu mengucapkan ijab qabul, maka kamu sudah punya tanggung jawab terhadap wanita yang kamu nikahi. Wanita paruh baya itu panjang lebar sedang memberikan nasihat untuk putranya. Ammar tahu, dan Ammar mengerti Umi, jawabnya masih dengan senyuman di wajahnya. Hito melihat bagaimana ekspresi putranya. Mirip sekali dengan dia saat muda. Meski penampilan Ammar lebih alim daripada dirinya dulu, namun sikap Ammar hampir sama dengannya waktu masih muda. Apa yang kamu mengerti? Setelah menikah apa yang akan kamu beri untuk istrimu? Kerja saja belum? Kuliah saja baru mau mulai? Tidak, Umi tidak akan mengizinkannya, jawab Aisyah dengan sikap tegasnya. Ammar langsung melihat ke arah Hito meminta bantuan papahnya. Umi, tapi, Ammar ragu-ragu bicara, tapi apa? Kalau Ammar tidak cepat-cepat, nanti wanita yang ingin Ammar lamar sudah diambil orang lain. Bagaimana Umi kalau itu terjadi? Ammar patah hati dong. Hito seketika langsung tertawa mendengar kejujuran Ammar pada Aisyah. Siapa gadis itu? Kamu ketemu di mana? Bisa-bisanya baru ketemu beberapa hari kamu sudah memutuskan untuk menikahinya. Setidaknya salat istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah. Itu kamu udah yakin banget kayaknya. Mata Aisyah mendelik menatap Ammar, sebagai seorang ibu sudah naluri dari dalam dirinya, mengkhawatirkan putranya yang tiba-tiba minta melamar anak orang. Umi juga sudah mengenalnya, sering ketemu. Dia wanita salehah, yang sangat menjaga dirinya Umi. Ammar ingin segera melamarnya, karena Ammar tahu, bidadari sepertinya pasti akan banyak yang melamar. Ammar merasa khawatir sendiri, apalagi setelah mendengar perkataan Zia kemarin, yang mengatakan kalau akan ada seorang pria yang melamarnya ke rumah. Ammar merasa tidak mau kalah. Siapa? Sebutkan namanya. Jangan muter-muter kemana-mana dulu Ammar. Umi mana tahu, siapa yang kamu suka? Memangnya Umi bisa meramalnya? Pria itu masih santai, tersenyum pada Aisyah. Masyal Fazia Hafa Umi, putrinya Ustadz Isa. Memangnya sejak kapan aku mendekati seorang perempuan, untuk bertegur sapa dengan yang bukan muhrim aku tidak akan pernah berani. Hanya pada Zia, aku mulai merasakan kekaguman Mi. Wanita sepertinya patut untuk aku perjuangkan bukan? Ammar menghela nafas panjang. Merasa lega telah mengatakan itu pada uminya. Aisyah nampak kaget. Dia terdiam saat nama yang disebutkan oleh putranya. Entah takdir Tuhan memang sedang berjalan. Putranya bisa menyukai putri Ustadz Isa. Umi, boleh tidak? Ammar kembali bertanya pada Aisyah. Dia bertanya dengan gaya manjanya. Tetap belum boleh nak, jawab Aisyah pada akhirnya. Ammar menghela nafas kecewa. Kamu masih seperti anak kecil begini. Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dengan wanita yang ingin kamu nikahi? Kasihan Zia nanti, ngadepin kamu yang masih begini. Sambung Aisyah kembali. Ammar tidak berkata lagi. Penolakan Aisyah membuat ia pasrah. Pria itu langsung berpamitan meninggalkan Hito dan Aisyah di ruang tamu. Hito dan Aisyah saling menatap satu sama lain. Dua pendapat yang berbeda dengan dua kepala yang berbeda pula. Apa kamu menyetujuinya, Mas? Ammar menikah di usia sekarang yang masih muda ini. Tanya Aisyah kepada sang suami. Hito teriam. Sebenarnya untuk setuju. Aku juga masih ragu sayang, tapi kedewasaan tidaklah diukur dari sebuah umur. Daripada anak kita berzina, lebih baik mungkin menikah dengan ikatan yang halal, jawab Hito.
Kalau itu aku juga tahu Mas. Menikah adalah cara terbaik untuk menghindari zina. Tapi dari segi kesiapan bagaimana? Amar masih muda sekali. Aku pernah gagal dalam berumah tangga Mas. Jadi aku takut akan terjadi pada Amar. Apalagi di saat usia mereka belum matang. Sama-sama masih egois dengan kemauan mereka sendiri. Perbincangan keduanya masih berlanjut. Aku mengerti dengan kekhawatiran kamu sayang, berdoa saja. Semoga Allah tidak memberikan takdir seperti itu untuk putra-putri kita. Lagi pula, dulu itu murni atas kesalahan Mas Ahmad, bukan kamu sayang. Kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan anak kita sayang. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan memberikan jodoh untuk mereka. Hito menarik nafas. Dia masih dengan pendapatnya memberikan izin pada putranya. Yang tahu akan kapasitas kemampuan anak kita adalah mereka sendiri sayang. Jika sekarang dia bilang sudah siap, mungkin memang sudah siap. Meski secara umur masih muda. Sejujurnya aku tidak keberatan. Sambung Hito pada akhirnya, membuat Aisyah terdiam mematung. Baru kali ini dia dan Hito benar-benar berbeda pendapat. Keduanya saling kuat dengan pendapat masing-masing. Hari itu perbincangan berakhir di sana. Aisyah tetap tidak memberikan izinnya. Dia masih dengan pendiriannya sendiri. Amar nampak kecewa, tapi tidak mau marah juga kepada Aisyah. Ya sudah memang aku belum bisa menikah dengan Zia. Ya Allah, jika dia jodohku maka dekatkanlah ia padaku. Jika bukan maka jauhkanlah aku dengannya. Sungguh niatku menikahinya adalah untuk menghormatinya sebagai seorang perempuan. Amar menadahkan tangannya. Masih di atas sajadah dia baru selesai melaksanakan salat. Tok, tok, tok. Dari luar terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Ternyata Aisyah yang ada di bakik pintu tersebut. Umi, seru Amar kepada Aisyah. Boleh Umi masuk sebentar, pinta Aisyah. Amar menganggukkan kepala. Aisyah duduk di pinggar kasur milik Amar. Dia menarik nafas, menatap putranya yang baru saja selesai melaksanakan salat. Nak, Umi ingin berkata sesuatu kepada kamu, ucap Aisyah. Amar langsung mendekat pada uminya. Tadi Umi sudah bicara dengan Papa, sudah meminta pendapat pada Mbah Uti Munak dan apa Umi? Amar malah semakin tidak sabaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Aisyah. Umi menyetujuinya nak, kamu bisa melamarnya. Tapi untuk menikah, bagaimana jika tahun depan saja? Ketika usia kamu sudah 20 tahun Amar, pria itu langsung tersenyum bahagia dengan kata-kata terakhir dari uminya. Dia senang akhirnya disetujui oleh Aisyah. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,